Siap? Siap. Mas, gimana pernyataan dari saksi ahli ini artinya meringankan dakwaan dari Pak Ferdi dan Pak Lutfi? Ya, hari ini kami menghadirkan ahli ya, ahli hukum pidana Profesor Elwi Daniel yang memberikan keterangan terkait dengan terutama soal 340 pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan oleh jaksa, juga terkait dengan isu penyertaan di dalam, karena ini di dalam dakwaan ada beberapa pelaku. Dari semua keterangan tersebut, jelas keterangan tersebut memberikan poin untuk pembelaan PC dan Pak FS tentunya, misalnya keterangan penting bagaimana dalam kualifikasi pembunuhan berencana 340 disyaratkan adanya keadaan yang tenang pada saat adanya rencana sampai dengan pelaksanaan rencana tersebut, terjadinya tindak pidana tersebut, si pelaku dipersyaratkan dalam keadaan tenang. Nah, untuk menilai keadaan tenang tadi Profesor Elwi Daniel juga sama seperti yang disampaikan oleh ahli sebelumnya, Pak Mahrus Ali, menyampaikan bahwa pentingnya bantuan psikologis untuk menilai keadaan kejiwaan si pelaku pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dari keterangan kemarin, salah satunya dari ahli psikolog Bureni, Apsifor, itu memang menyampaikan kondisi-kondisi yang sangat emosional dari durasi waktu pada saat pertemuan menerima laporan dari Bu Putri sampai dengan peristiwa terjadinya penembakan di Duren 3 tersebut. Jadi memang kondisi bersyarat itu yang menjadi ukuran nanti untuk menilai apakah kemudian unsur-unsur di 340 tersebut terpenuhi atau tidak. Juga soal kontribusi dari masing-masing pelaku, pada prinsipnya pelaku-pelaku yang tidak secara aktif, artinya tidak bisa dibuktikan secara aktif berkontribusi dalam peristiwa atau tindakan pidana itu, tentu dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu kira-kira secara mendasar pokok-pokok keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana Profesor Elwi Daniel. Kalau dalam kondisi Mas Ferdi mau Ya, ini saya nyambung dari yang disampaikan Rasa Mala terkait dengan aktif atau pasif. Tadi ahli mengatakan kalau bicara soal pasal pembunuhan 338 atau 340 itu wajib secara aktif begitu ya. Jadi nggak bisa seseorang yang hanya kebetulan berada di tempat yang salah di waktu yang keliru gitu ya, kebetulan berada di tempat dan waktu yang sama, itu tiba-tiba juga dituduh sebagai pelaku. Itu jelas sekali. Tapi sebenarnya bukan hanya ahli yang kami hadirkan tadi yang mengatakan hal tersebut. Di beberapa ahli sebelumnya itu juga menegaskan tentang sifat aktif atau delik aktif dari pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana ini. Termasuk orang yang dituduh turut serta atau bersama-sama. Jadi tidak bisa hanya orang yang secara pasif, misalnya tidak mencegah atau tidak menasihati suaminya. Ini yang dituduhkan ke Bu Putri kan, dia dituduh pasal pembunuhan karena tidak mencegah atau tidak menasihati suaminya. Itu jelas-jelas perbuatan yang pasif. Dan kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli tadi, kita hubungkan dengan fakta persidangan, sebenarnya bagian-bagian krusial, bagian-bagian penting dari dakwaan terhadap Bu Putri itu semakin banyak yang rontok lah, kalau bisa kita bilang seperti itu. Apalagi ini persidangan kan sudah di penghujung. Bahkan kami mengatakan sejak awal seharusnya Bu Putri tidak didakwa pembunuhan atau pembunuhan berencana, termasuk juga pembunuhan 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu soal aktif dan pasif. Karena kita kan harus adil juga untuk memisahkan mana yang benar-benar pelaku material misalnya, atau pihak yang menggerakkan atau yang menyuruh, dan mana yang sebenarnya bukan pelaku. Jadi bukan karena kebetulan ada 2 orang atau 5 orang di tempat di TKP misalnya kemudian semuanya jadi tersangka. Bagaimana kalau 100 orang ada di sana, apakah semuanya juga harus jadi tersangka padahal mereka tidak saling tahu. Nah, poin kedua yang juga ingin kami garis bawahi adalah terkonfirmasi dari ahli yang disampaikan, keterangan ahli tadi dan juga beberapa keterangan ahli sebelumnya terkait dengan wajib adanya kesamaan pengetahuan, kesamaan kehendak, atau yang disebut dengan meeting of mind kalau perbuatan itu dilakukan bersama-sama atau turut serta seperti itu. Nah,
Yang jadi masalah adalah kami menilai selama ini gagal dibuktikan adanya meeting of mind tersebut, kesamaan kehendak tersebut. Jadi dihubungkan dengan aspek perbuatan pasif, sudahlah perbuatan yang dituduhkan pasif, kemudian tidak ada meeting of mind, dan khusus untuk Bu Putri, bahkan pada saat peristiwa di TKP, Bu Putri sedang berada di kamar, tidak melihat sama sekali, tidak mengetahui akan terjadinya penembakan atau pembunuhan tersebut, tapi dia juga jadi terdakwa dalam perkara ini. Makanya kami sejak awal mengatakan tuduhan dalam dakwaan itu mengada-ngada sebenarnya kalau dituduhkan melakukan atau bersama-sama melakukan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Poin ketiga tadi yang juga muncul adalah penegasan dari apa yang sudah ada di undang-undang, di KUHP, penegasan yang sudah disampaikan oleh ahli sebelumnya juga bahwa keterangan satu orang saksi yang tidak terkait atau yang tidak berkesesuaian dengan bukti lain atau saksi lain itu tidak valid secara hukum, siapapun saksi tersebut. Karena tidak boleh orang dihukum hanya karena keterangan satu saksi. Tidak boleh satu fakta dikatakan benar hanya berdasarkan keterangan satu saksi.